Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Now in this video, we are going to learn about articles. Okay, before we begin, sebelum kita memulai, there are several things that you need to know. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. First one, it's about indefinite noun and definite noun. Indefinite noun is a noun that has not specifically been identified. Maksudnya, ini adalah kata benda yang secara spesifik belum diketahui oleh si pembicara maupun si pendengar. Definite noun is a noun that has been specifically identified by the speaker and the listener. Jadi ini adalah kebalikan dari indefinite noun. Kata benda yang definite ini adalah kata benda yang sama-sama sudah diketahui atau sudah dikenal oleh si pembicara maupun si pendengar. Misalnya mereka sedang membicarakan seekor kucing. Nah, kucing yang dimaksud betul-betul sama diketahui oleh baik si pembicara maupun si pendengar. Begitu. Okay, next it's about count nouns and non-count nouns. Count nouns ini maksudnya adalah benda yang bisa dihitung atau istilah lainnya countable nouns ya. Sedangkan non-count nouns ini maksudnya benda yang tidak bisa dihitung atau istilah lainnya uncountable nouns. Count nouns are nouns that you can count. Jadi ini adalah benda-benda yang bisa kita hitung. For example, chair, book, pen, egg, potato, etc. Jadi ini adalah benda-benda yang bisa kita hitung satu persatu ya. Chair misalnya kursi bisa kita hitung 1, 2, 3 dan seterusnya. The second one, non-count nouns or uncountable nouns. They are nouns that cannot be counted by using numbers. Ini adalah benda-benda yang tidak bisa kita hitung menggunakan angka seperti tadi ya. 1, 2, 1, 2, 3 dan seterusnya. For example, hair, water, sugar, air, fruit, etc. Rambut, air, gula, udara, buah-buahan dan seterusnya. Misalnya rambut di sini ya, hair. Gak mungkin kita menghitung rambut per lembaran. Water juga, air juga tidak bisa dihitung. Sugar juga tidak bisa dihitung butirannya. Yang bisa kita hitung adalah satuannya. For example, a spoon of sugar, 1 sendok gula gitu. A kilo of sugar, 1 kilo gula. Yang kita hitung adalah satuannya, bukan gula tersebut sendiri. Articles a and an are used for indefinite singular noun. Jadi ini adalah artikel yang digunakan untuk benda tunggal yang indefinite, benda yang belum jelas atau tidak jelas bendanya yang mana. For examples, I had a banana for a snack. Aku punya sebuah pisang untuk snack, ya. Jadi di sini banananya atau pisangnya ini tidak jelas pisang yang mana, yang jelas sebuah pisang gitu. She ate an apple for breakfast. Dia memakan sebuah apel untuk sarapan. Jadi di sini apelnya juga tidak jelas yang mana gitu. Which banana or apple is not important. The speaker simply saying he eats one banana or apple. Jadi maksudnya pisang atau apel yang mana itu tidak penting. Yang penting adalah si pembicara itu hanya ingin mengatakan kalau dia memakan sebuah pisang atau apel gitu. Maka di sini kita bisa menggunakan artikel a or an. Perbedaannya ya, artikel a kita gunakan untuk kata-kata yang diawali dengan huruf konsonan ya, selain dari a, i, u, e, o. Sedangkan an kita gunakan untuk benda-benda yang dimulai dengan vokal atau vowel ya, a, i, u, e, o. Okay, let's see some other examples. I had bananas for a snack. I had fruit for a snack. Jadi di sini untuk dua contoh kalimat ini kita tidak menggunakan artikel a ya. Kenapa? Yang pertama, karena di sini bananas, banananya pisangnya lebih dari satu karena ada tambahan s di belakang. Maka ini tidak mungkin menggunakan karena ini artinya tadi satu ya. A fruit. Fruit di sini adalah buah-buahan. Fruit ini adalah non-count noun, benda yang tidak bisa dihitung. Nah, untuk benda yang tidak bisa dihitung kita juga tidak menggunakan a. Nah, di sini ada kesimpulannya, because a means one, a is not used for indefinite plural and non-count nouns. Karena a artinya adalah satu, a tersebut tidak digunakan untuk indefinite plural, benda jamak yang tidak
tidak tertentu atau tidak dikenal, dan non-count nouns, benda yang tidak bisa dihitung. I had some bananas for a snack. I had some fruit for a snack. Jadi di sini di kalimat ini kita bisa menggunakan some yang bisa berarti di sini beberapa ya. Aku mempunyai beberapa pisang untuk snack. Saya mempunyai beberapa buah-buahan untuk snack gitu. Some may be used with indefinite plural count and non-count nouns. Jadi some ini bisa kita gunakan untuk benda-benda yang bisa dihitung, yang jamak, yang indefinite, dan bisa juga untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung seperti fruit ini ya. Article the is used for definite nouns. Jadi artikel the ini digunakan untuk benda-benda yang sudah jelas atau sudah diketahui bendanya yang dimaksud itu yang mana begitu. For examples, thank you for the banana. Thank you for the bananas. Thank you for the fruit. Jadi di sini thank you for the banana, ini sudah maksudnya sudah jelas pisang yang mana. Jadi mungkin tadi diberikan pisang dan dimakan, lalu dia mengatakan thank you for the banana, terima kasih untuk pisang yang tadi. Thank you for the bananas, pisangnya banyak, lebih dari satu. Thank you for the fruit, jadi di sini jelas buah-buahan yang mana gitu ya. The can be used with both singular and plural count or non-count nouns. Jadi the bisa digunakan untuk benda-benda yang tunggal dan maupun jamak, bisa countable atau non-countable, maksudnya yang tidak bisa dihitung ya. Now let's see some other examples, the use of article the. The sun is bright today. Mataharinya terang hari ini. Please hand this book to the teacher. Tolong berikan buku ini kepada guru. The teacher, jelas guru yang dimaksud itu yang mana ya. Please open the door. Tolong buka pintu. Pintunya, pintu yang mana itu sudah sama-sama diketahui baik si pembicara maupun si lawan bicaranya. Omar is in the kitchen. Si Omar sedang di dapur. Dapur yang dimaksud juga sudah jelas gitu. Maka bisa kita gunakan the. Use the when the object is specific or clear to both sides of speaker and listener. Gunakan the ketika objek itu spesifik atau jelas untuk kedua belah pihak, baik si pembicara maupun si pendengar. Yesterday I saw some dogs. The dogs were chasing a cat. The cat was chasing a mouse. The mouse ran into a hole. The hole was very small. Kemarin aku melihat beberapa anjing. Anjing tersebut sedang mengejar seekor kucing. Kucing itu sedang mengejar seekor tikus. Tikus itu berlari ke dalam sebuah lubang. Lubang itu sangat kecil. Jadi di sini kita menggunakan a, an atau some for the first mention. Jadi untuk pertama kali kita memperkenalkan objek tersebut, kita menggunakan artikel a, an atau some. Sedangkan kita menggunakan artikel the for the second mention. Untuk penyebutan kedua kali atau seterusnya kita cukup menggunakan artikel the. Misal di sini ya, yesterday I saw some dogs. Jadi di sini baru memperkenalkan atau baru memberitahu untuk pertama kali bahwa ada beberapa anjing. Di sini kita menggunakan some, ya. The dogs, anjing tersebut. Nah, kita tidak perlu menggunakan some lagi, tapi cukup menggunakan the. Yang jelas the ini dogs, the dogs ini maksudnya merujuk ke dogs yang sudah di kalimat sebelumnya gitu ya. The dogs were chasing a cat. Nah, di sini juga baru pertama kali menyebutkan kucing, maka di sini kita menggunakan artikel a. Kucing tersebut ya, were chasing a cat. The cat, kucing itu. Nah, karena udah penyebutan yang kedua kali, maka kita gunakan the di sini. Seperti itu seterusnya. Okay, now let's take a look at these examples. There are some correct sentences and incorrect sentences. Ini adalah kalimat yang benar, correct. Ini adalah kalimat yang salah atau incorrect. Apples are my favorite fruit. Ini benar ya. Apples are my favorite fruit. The apples are my favorite fruit. Ini tidak benar. Kenapa? Kita tidak menggunakan the untuk membuat generalization atau membuat hal-hal yang umum. Di sini kita memberitahu kalau apel adalah makanan atau buah favorit kita.
Ini adalah hal yang umum ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan the di depannya, sehingga kalimatnya yang betul adalah apples are my favorite fruit. What about this one? Gold is a metal. Emas adalah logam ya. Nah, kita tidak perlu menggunakan the karena gold ini adalah hal yang umum atau general gitu. We do not use the for making generalization. Okay, now let's see. These are correct sentences. Ini adalah kalimat yang benar. I drove a car. Atau kita juga bisa mengatakan I drove the car kalau mobilnya sudah jelas yang mana ya. Nah, kalau ini tadi mobilnya belum jelas yang mana. I drove that car. Saya mengendarai mobil itu. I drove his car. Saya mengendarai mobilnya. Karena kalimat-kalimat ini tidak benar atau incorrect. I drove car. I drove car. Ini ada yang kurang di sini ya. I drove that car. Nah, malah kalau ini berlebih, ya kan? Kita hanya bisa menggunakan salah satunya di sini. I drove his car. Ini juga tidak benar. So, a singular count noun is always preceded by articles a, and, or the, or this or that, or a possessive pronouns. Jadi maksudnya a singular count noun, kata benda tunggal yang bisa dihitung, misalnya car di sini mobil, is always preceded, selalu dimulai dengan artikel, selalu diawali oleh artikel a, and, atau the, atau juga bisa this or that, ini atau itu, atau juga bisa possessive pronouns, kata ganti kepunyaan seperti his di sini ya. Okay, that's all our lesson now. I hope you understand my explanation. If you have any question, comments, or suggestions, you can write in the comment section below. Thank you so much. See you again the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.